Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guys. Kali ini saya akan sedikit berbagi pengalaman. Beberapa hari yang lalu mobil saya terkunci dipakai anak saya, sementara kunci ada di dalam mobil. Dan terus paniklah anak saya karena kunci serepnya sudah hilang tercecer oleh dia juga. Saya ingat pernah lihat-lihat di YouTube cara bukanya, maka tidak pakai lama saya langsung mencobanya, tapi ternyata tidak semudah itu Ferguson. Kenapa? Oke, kita lihat saja cara-cara yang pernah saya coba melalui berbagai tayangan itu. Ayo kita buka. Cara pertama, kita tempelkan isolasi lebar. Kita buat berjajar, semakin banyak akan semakin kuat untuk nantinya kita tarik. Oke, coba kita tarik. Kita satukan bagian ujung bawahnya, kita tarik kuat-kuat. Tapi saya ngeri pecah guys, padahal tidak sih, cuman memang berat sekali dan ini sulit. Dan untuk cara pertama ini saya gagal guys. Lalu cara kedua guys, kita coba. Kita ambil penggaris yang panjang, yang tipis, kemudian kita ukur dari tepi sekitar 1 jengkal. Setidaknya itu teorinya seperti itu. Kita masukkan lewat celah kaca, kemudian kita cari tuas di dalam itu sampai mentok. Cari-cari, katanya sih seperti itu, tapi sulit. Sulit. Coba cara ketiga guys. Kita siapkan tali rafia. Kemudian buat simpul seperti ini. Jadi simpulnya itu kalau ditarik satu ujung talinya, dia akan terikat gitu, akan menjadi kencang ikatannya. Oke. Kemudian kita masukkan melalui celah pintu dari atas sudut. Tapi sulit guys, sepertinya ada yang nyangkut. Coba kita periksa, kita buka pintunya. Apa gerangan yang nyangkut? Ternyata ini guys, terselip di antara karet dan pintu mobil. Jadi dipaksa kayak apapun tidak bakalan masuk. Padahal harapannya ini masuk guys, sehingga simpul tadi bisa masuk ke tuas pengunci. Kita coba lagi guys, kita masukkan lebih dalam, usahakan masuk melebihi karet yang di pinggir tadi. Tapi ternyata masuk ke situ lagi. Oke, anggaplah bisa melewati karet yang pinggir. Yuk kita masukkan. Oke, kita tarik-tarik sampai masuk, tapi ternyata sulit. Dan ternyata terselip di tengah-tengah sini guys, ada cekungan ini. Maka ada 2 selip di luar sini sama di tengah sini. Tidak cuma itu, ada lagi lipatan karet di bodi mobil. Ini juga bisa terselip di sini. Oke, kita coba seandainya bisa melewati 3 rintangan karet tadi.
kita tutup, tali sudah masuk. Nah, harapannya seperti ini guys. Kita tarik-tarik sampai simpul itu masuk ke tuas pengunci. Oke, sudah masuk, tinggal kita tarik satu sisi tali yang membuat simpul itu menjadi kencang, ya, terikat kencang. Kemudian kita tarik saja ke atas, maka pintu terbuka. Sekarang kita coba cara keempat guys, dengan menggunakan jemuran kawat. Kawatnya kita buka, kemudian ujungnya kita tekuk dengan tang, ya, ditekuk seperti ini. Oke, kalau sudah, kita masukkan melalui celah kaca dan pintu seperti penggaris tadi, cuman ini agak tebal. Masukkan sampai dalam, harapannya bisa mengkait kawat yang ada di dalam, kawat yang berhubungan dengan tuas pengunci. Agak susah guys karena tebal. Oke, lihat aja gambar ini, seperti ini kira-kira. Setelah masuk diputar, jadi ujung kawatnya menghadap ke dalam, terus tarik ke atas, kira-kira seperti itu. Sekarang kita coba ke cara kelima, yaitu cara saya sendiri. Ini saya akal-akali sendiri, saya pikir sendiri, ternyata lebih mudah guys. Caranya dengan penggaris juga. Kemudian siapkan tali rafia, ikat ujung penggaris, usahakan di ujung, jangan di bawah atau di atas, agar nanti melengkungnya keluar. Ikat kencang. Oh ya, untuk penggaris ini tepinya tajam guys, jadi bisa merusak tepian pintu ini, catnya bisa terkelupas. Jadi kita lapisi dengan isolasi. Kalau perlu kita lapis agak tebal supaya tidak terkelupas cat bodi mobil kita. Bagian pinggir ini yang tajam nih guys, tajam, bisa melukai cat. Mekanismenya begini guys, ini nanti kalau sudah masuk tali kita tarik, maka penggaris melengkung dan ke tepi kaca sehingga masuk ke tuas. Kita mulai masukkan saja guys ke arah tuas kunci. Agak ke arah dalam ya, jadi setinggi tuas kunci, terus arahnya agak ke dalam. Agak sulit juga tapi bisa. Nah, setelah tembus begini, lihat itu ke arah dalam, dan kita arahkan agak ke atas supaya kelihatan. Masukkan lebih dalam lagi, kita tarik. Nah, kalau ini talinya di bawah ditarik, dia melengkungnya ke dalam. Maka usahakan talinya di ujung penggaris, jangan di atas atau di bawahnya, soalnya dia akan melengkung ke dalam. Nah, setelah dapat lengkungan keluar, maka kita arahkan terus ke dalam penggarisnya dan masuk dia talinya, antara tali dan penggaris, tuasnya masuk ke situ. Tinggal ditarik saja penggarisnya sehingga tinggal talinya yang nyantol dan tinggal ditarik, terus terbukalah pintunya.
untuk lebih jelasnya seperti ini guys. Kalau kita tarik melengkung, nah tuasnya akan masuk di antara tali dan penggaris seperti ini. Kita tarik talinya, maka penggarisnya melengkung ya, dan masuk. Terus tinggal kita tarik deh. Terus kenapa penggarisnya tidak tersangkut karet? Ya, kita lihat guys, karena karetnya cuma sampai di situ lipatannya, dan di bawahnya sudah tidak ada, maka penggaris bisa masuk lewat situ. Nah, ini kan yang di atas ada lengkungan karet sampai di batas kaca. Itu rahasianya guys. Jadi sampai di sini saja, maka masuk di bawahnya penggarisnya, masuk di sini. Nah, kita cari celah yang pas. Kalau masih nyangkut berarti terlalu tinggi, maka kita turunkan ke bawah lagi sedikit sampai dia masuk. Cuma gitu. Oke guys, sebenarnya masih banyak cara yang lain. Oke, cara selanjutnya yang harus kita lakukan jika situasinya darurat, emergency, dan membutuhkan pengenangan yang cepat. Misalkan ada orang terjebak dalam mobil, mobil terbakar, atau sering terjadi anak-anak terkunci dalam mobil sehingga bisa kehabisan oksigen. Situasi ini butuh penanganan secepat mungkin, yaitu dengan cara memecahkan kacanya. Bisa dengan alat, tapi hati-hati, dengan alat bisa mengenai orang yang ada di dalam, maka dipastikan orang yang ada di dalam jauh dari kaca. Kemudian bisa dengan ini, kalau bukan fighter itu bisa-bisa bengkak tangannya. Nah, tapi yang paling aman dengan ini. Jadi begini, tapi dilapisi dulu dengan kain. Oke, lebih aman dibanding dengan pakai ini. Oke, demikian tadi. Setelah kita coba berbagai cara, ternyata cara saya sendiri yang lebih ampuh menurut saya, karena lebih mudah. Seperti penjelasan tadi. Terus jika ada yang berkomentar, "Bang, ini ngajarin pencuri." Menurut saya tidak, karena pencuri akan menggunakan cara yang lebih cepat dan destruktif atau merusak. Biasanya menggunakan serbuk-serbuk tertentu atau bahan tertentu untuk memudahkan pecahnya kaca. Maka yang dapat kita petik pelajaran dari ini semua adalah jangan pernah menyimpan barang berharga dalam mobil, karena sangat tidak aman. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.